더도 말고 떨어져 있는 동안에 우리 각자 할 일 하면서 권준아, 나 보내줄 거지? Halo guys, berjumpa lagi dengan gua di channel sama di media kita. Oke, pada video kali ini gua akan membawakan alur cerita dari serial Korea drama yang berjudul A Time Called You. Film ini sudah tayang dan kalian bisa menontonnya. Oke lah, seperti apa kisah dan alur ceritanya, kita langsung aja ke videonya. A Time Called You dimulai pada tahun 1998. Minju sedang mendengarkan musik yang berjudul Gather My Tears karya Seo Ji-won. Dia mendengarkan musik sambil menjaga toko kaset, dan dua anak laki-laki mengawasinya dari luar. Anak laki-laki yang lebih tinggi menyadari bahwa temannya yang bernama In-gyu menyukainya, dan dia menyeretnya masuk. Mereka mengejutkan Minju yang pemalu dan canggung saat dia tergagap saat menjawab pertanyaan dari anak si jangkung itu. Dia mencoba untuk membeli rekaman Ji-won, tetapi stoknya habis, dan dia menawarkan untuk menelponnya ketika stoknya sudah ada. Dia mencoba membuat In-gyu menuliskan nomor teleponnya, tapi dia menolak. Bocah jangkung itu memberikan nomor teleponnya, dan Minju melihat dengan rasa ingin tahu saat dia melihat mereka pergi. Scene mengarahkan ke abad ke-21, di mana Jung Hae bekerja di kantor perusahaan kelas atas. Dia terlihat persis seperti Minju, dan keesokan harinya akan terjadi hari ulang tahunnya. Meski dia ceria, temannya yang bernama Naeon menyadari bahwa dia masih terpaku pada mantannya yang bernama Yeonjun. Ternyata dia sudah mati dan sangat mirip dengan Talboy. Saat menghadiri upacara peringatan 1 tahunnya, Jun Hae menangis saat dia mengingat salah satu percakapan terakhir mereka. 더도 말고 떨어져 있는 동안에 우리 각자 할 일 하면서 권준아, 나 보내줄 거지? Dia ingin pergi ke cabang New York selama setahun, tetapi dia tidak ingin dipisahkan. Dia bahkan siap untuk berhenti dan mengikutinya. Dia meninggalkan gereja, tetapi saudara perempuannya yang bernama Yeonjun mengikutinya keluar dan menghiburnya. Terungkap bahwa dia meninggal dalam kecelakaan pesawat, tetapi mereka tidak pernah menemukan tubuhnya. Jadi Jung Hae menolak untuk percaya bahwa dia sudah mati. Alasan dia mengambil penerbangan sebelum ulang tahunnya karena dia mungkin akan melamarnya pada hari ulang tahunnya, karena dia memiliki cincin pertunangan. Ini mengarahkan ke kilas balik pada hari penerbangan Jun Hae. Yeonjung yang merupakan seorang seniman menghadiahkan kotak perhiasan buatan tangannya sendiri. Dia bertindak seolah-olah cincin itu disembunyikan di dalam kotak, tetapi pada saat itu dia memiliki hal lain dalam pikirannya. Dia realistis dan mengatakan kepadanya untuk tidak menyerahkan hidupnya untuk mengikutinya ke New York. Tapi dia idealis, dia menginginkan masa depan yang stabil bagi mereka. Sementara dia ingin menghabiskan seluruh waktunya untuk bersama. Dia salah paham dan mengira dia merasa tidak aman dan mereka mungkin putus. Maka dia berangkat ke penerbangannya dengan perasaan buruk itu. Saat ini dia merasa bersalah dan penuh harapan, dan bergegas membuka kotak perhiasan itu. Dia melihat kompartemen tersembunyi, tetapi menangis ketika dia melihat kompartemen itu kosong. Pada tahun 1998, Minju ketinggalan bus sekolah, tetapi Tallboy dan In-gyu datang menyelamatkannya, dan Tallboy menyarankan agar dia menaiki skuter In-gyu. Dia tersenyum saat In-gyu gugup, dan Minju memegang bajunya. Tapi mereka masih terlambat, dan guru memberi hukuman. Gurunya bahkan tidak mengenali Minju yang pendiam sebagai muridnya, dan bocah jangkung itu membela dirinya. Di abad ke-21, inilah hari ulang tahun Jung Hae, dan dia merindukan Yeonjun. Di tempat lain, seorang pria berambut panjang dengan bekas luka dan menggunakan tongkat pemotong berita tentang peringatan 1 tahun kecelakaan pesawat dan bagaimana beberapa jenazah masih belum ditemukan. Di kantor, Jun Hae terus terlihat sedih karena Yeonjun selalu memberinya kejutan di hari ulang tahunnya. Seseorang memberinya bunga, dan untuk saat ini dia berharap, mengira itu adalah dia. Dia berlari mengejar pengantar barang yang ternyata adalah pria yang terluka, tetapi lift memisahkan mereka sebelum dia dapat melihat wajahnya. Pada saat itu, saudara perempuan Yeonjun menelepon untuk mengatakan bahwa dia telah secara resmi mendaftarkan dia sebagai orang mati yang mengejutkan Jun Hae. Malam itu, Chan Young, artis populer, menjadi teman pasangan itu. Meneleponnya,
Dia memberi Junhee barang terakhir Yeonjun yang ada di bengkel mereka. Dia melihat lukisan seorang gadis SMA sedang berlari, sangat mirip dengan Minju ketika dia ketinggalan bus. Dalam kilas balik, dia ingin bertanya kepada Yeonjun tentang gadis itu, tetapi dia hanya tertawa dan menggodanya. Setelah bertemu dengan Chang Yong, dia terus mengirim SMS ke nomor Yeonjun tentang harinya, tetapi pesannya tidak terbaca. Tiba-tiba akun Instagram bernama Mencari Waktu Yang Hilang mengirimi foto Tallboy, Minju dan Ingyu. Dia tertegun dan membalas pesan itu, tetapi tidak mendapat balasan. Ternyata dia adalah pria yang memiliki bekas luka yang sama dengan tongkat. 너가 이렇게 내 생일 챙겨주니까 Pada tahun 1998, anak-anak berada di kelas kimia dan Minju adalah anak yang cerdas dan pendiam yang mengetahui semua jawaban yang membuat Ingyu dan Tallboy terkesan. Guru menyuruh mereka untuk dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 3 orang dan anak laki-laki bergabung dengan Minju yang sendirian. Bocah jangkung tersenyum sambil menyuruh Ingyu dan Minju duduk bersama dan menyelesaikan tugasnya. Adapun Junhee, dia menunjukkan foto itu kepada Naeun dan rekan dekat lainnya dan meminta bantuan mereka untuk menyelidikinya. Dia berasumsi bahwa Tallboy adalah Yeonjun dan mereka mencari secara online sampai mereka menemukan bahwa foto tersebut diambil dalam film, dipindai dan diposting pada tahun 2008. Pada tahun 1998, Kini kembali ke pertemuan pertama di toko kaset dan Minju tersenyum saat dia melihat nomor Tallboy. Namanya Sehyeon dan tiba-tiba menerobos masuk ke toko sendirian dan menanyakan namanya. Oke, itulah alur cerita dari serial Korea drama yang berjudul A Time Called You. Semoga kalian suka dan kalian terhibur, dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Baiklah, kita ketemu di next video. See you!